Sebel banget nih sama mahasiswa. Sama. Iya gini sih, apa Kenapa sih? namanya, kayak apa ya, aku ibaratkan kayak apa ya, kayak katak dalam tempurung gitu. Oh jadi sensei pangeran katak. Oh, pek lagi lah. Gak, maksudnya itu apa ya, cara berpikir, wawasannya itu kayak kurang berkembang gitu. Jadi tadi di akhir kuliah bilang gini nih, kalau kamu mau mengembangkan wawasan, terbuka pikirannya, keluar negeri sana deh, jalan-jalan ke sana deh gitu. Tapi sebelum kita ngomongin itu, sensei galak nggak sih kalau di kelas? Dulu galak, Oh. ya disiplin lah ya, bukan galak ya. Kalau galak itu kayak apa gitu ya, tapi disiplin. Tapi ya semakin kesini ya tetap disiplin, tapi lebih apa ya, toleransi, mengerti gitu kebutuhan mahasiswa. Gitu. Bentar, kita sahabat dulu dong, sobat FIB. Oh iya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat FIB. Halo. Bertemu lagi dengan kita, saya Eko Kurniawan. Dan saya Monica Herliana. Dalam Ngobrol Bareng Sobat. Wih. Baik. Seru banget nih ya, kita kali ini ketemu lagi. Tiap minggu kita ketemu. Ngobrolin sesuatu yang menarik nih, Eko Tadi ya Sensei. dari, kamu keluar negeri aja gitu. Nah, terus habis itu mahasiswa gimana? Oke Pak, mana uang sakunya gitu enggak? Jadi nih kita ngobrol tentang pengalaman keluar negeri ini, mungkin buat sobat FIB atau teman-teman mahasiswa nanti yang mungkin melihat bisa terbuka wawasannya, pikirannya gitu ya. Jadi tidak seperti kata saya tadi, seperti kata dalam tempurung. Betul. BTW, on the way. Busway. Kalau dalam bahasa Jepang adalah Tokoroga. Tokoroga. Pernah punya pengalaman keluar negeri nggak sih, Monica Lause? Oke. Kalau pengalaman keluar negeri untuk sengaja jalan-jalan sih enggak ya Sen ya, karena kebetulan saya dulu dapet beasiswa Wih, ke beasiswa. Cina. Jadi itu ya belajar sama jalan-jalan juga Ya, sih. bonus gitu. lah ya Jadi kayak jalan-jalannya. nggak sengaja yang beli tiket terus jalan-jalan keluar negeri Enggak ya? gitu. Enggak sih. Kalau Sensei sendiri? Lah ini aneh kalau saya ya. Saya itu kan dulu kuliah di S1 bahasa Jepang. Tapi tahu nggak sih negara luar negeri pertama kali yang aku injakkan kaki di mana? Korea. Loh, kok tahu sih? Saya nebak, bener. Bener, iya bener. Wah, paranormal kayaknya. Bener. Jadi bener, nebak. iya bener. Jadi negara pertama kali yang saya injakkan kaki di luar negeri ya, itu adalah Korea Selatan. Kok bisa gitu sih Sen? Maksudnya kan harusnya targetnya kan ke Jepang Iya, ya bener, sobat ke ya. Jepang. Tapi kenapa terus ke Korea? Dulu kan sebelum jadi dosen, itu kan dari 2008 nggak salah. Agustus itu jadi guru nih di SMA di Gresik sampai 2018. Oke. Pertama masuk Agustus, lah saat itu kan lagi gencar-gencarnya RSBI. Oh Rintisan iya. sekolah berbasis internasional. Iya, Lah pada waktu itu betul. semua sekolah itu berlomba-lomba untuk istilahnya menjalin kerjasama, pertukaran seru pelajar ke luar negeri. Wah. Saat itulah ada kerjasama antara SMA, saya bekerja itu dengan Wunem Middle School di Korea Selatan. Oh. Akhirnya saya ditunjuk tuh, Eko, kamu ikut ke Korea Selatan ya? Wah. mau nggak ke Korea Utara aja sekalian gitu. Bahaya nggak tuh? Ntar ketemu Pak Kim ya. Ya. Jadi saat itu sebenarnya saya kaget gitu ya. Pertama mungkin karena saya guru baru. Ya, secara finansial juga belum mumpuni ya. Jadi pertama kan. Kemudian yang kedua karena dosen baru kan masih banyak dosen guru ya, masih banyak guru-guru senior gitu. Iya, Kenapa iya. saya yang dipilih gitu? Ternyata memang ya banyak alasan sih, antara kesiapan finansial, kesiapan kan di sana negara asing itu juga banyak orang yang nggak pede. Kalau saya saat itu ya ini kesempatan gitu. Kesempatan Berarti tujuannya kerjasama dong. Iya. Waktu itu ya? ada student exchange gitu. Jadi ini kesempatan yang baik, nggak boleh saya
sia-siakan. Oh. Tapi masalah saat itu mungkin finansial. Tapi emang ada bantuan dari sekolah. Istilahnya 50-50 gitu ya, dibantu oleh sekolah. Jadi saya hanya membayar separuh saja. Wow. Ke Langsung Korea sampai Selatan. Korea. Iya, di Ya ampun. Wonam Middle School saat itu. Di sana yang menarik apa, Sen? Maksudnya ketika, kalau saya kan taunya cuma dari drakor ya, yang Iya. cinta-cintaan, terus habis itu kayak romance banget suasananya di sana. Bener-bener kayak gitu nggak sih? Kayak di film-film gitu, kayak di drakor gitu nggak sih? Mungkin agak sedikit berbeda ya. Waktu itu kan ke Wonam Middle School itu kayak apa ya? Kayak SMP apa ya? Oke. Tapi yang menarik perhatian saya itu di sana kan saat itu di daerah Gwangju ya, dan saat itu apa namanya, musim salju. Wah, seneng banget saya kalau di Wah, salju. ketemu Iya. salju dong. Iya. Teman-teman ini anu ya, teman-teman saat itu kan karena dingin banget sampai minus, sampai mimisan. Oh, ya ampun, kasihan. Itu yang mimisan-mimisan banget gitu, mimisan. Iya bener mimisan, tapi saya nggak kuat dong, strong. Asik. Ya ini yang paling mengesankan di sana, saya itu menjumpai fenomena. Ketika itu ada 3 atau 4 siswi ya, bukan siswa tapi perempuan siswi, itu 3 atau 4 itu nggak tahu itu tidak bawa buku atau tidak mengerjakan PR. Itu ada gurunya perempuan gitu, guru perempuan, karena nggak bawa buku atau nggak mengerjakan PR, itu siswi itu disuruh ke depan, disuruh baris, kemudian posisi push up, kemudian dicambuk. Wah, 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 itu di sekolah. Iya di sekolah. Wah, apa jadi kalau di Indonesia tuh? Ya Allah, Tapi itu memang kasihan. sudah ada peraturannya, sudah ada kesepakatannya. Memang justru kalau mereka itu apa namanya pulang terus cerita ke orang tua, justru mereka mendapatkan hukuman lagi dari orang tua. Gitu. Jadi itu disiplin gitu. Jadi yang saya garis bawahi, ternyata disiplin banget di situ. Iya. Oh, karena spesifik ya, karena ke sekolah gitu kan. Terus kan dari kita kan juga tanya nih, kenapa sih sedisiplin itu? Kenapa sih sekeras itu? Tahu jawabannya? Kenapa? Apa? Karena ya itu terkait dengan sejarah ya. Sejarah Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi mereka disiplin demi membangun karakter bangsanya Iya. agar ya kuat gitu. Secara mental, secara fisik kuat. Karena yang mereka hadapi, nggak tahu ya, dulu kan pernah ada perang saudara. Jadi ketika di sana saya juga di bawah tuh tempat pemakaman yang korban dari perang saudara dengan Korea Utara itu dibawa gitu, dan mereka selalu mengenang itu. Jadi mempersiapkan secara mental, secara fisik, nggak tahu sih, mungkin mereka juga mungkin peperang itu akan terjadi lagi. Makanya di Korea Selatan ada kan wajib militer. Itu dalam rangka mempersiapkan itu. Ya ada ketakutan. Wah, jadi belajar banyak ya, maksudnya di sana jadi tahu bagaimana sistemnya di sana, pendidikannya di sana. Terus yang kedua ya, yang sangat mengesankan dan berkesan bagi saya, ada satu prinsip, mau nggak mau, siap nggak siap, harus apa? Harus berbicara dalam bahasa Inggris. Waduh, itu Soalnya emang udah peraturan kayak gitu. di sana kan kita kan istilahnya seruangan, apa namanya, satu mobil dengan orang Korea Selatan. Ya kan orang Indonesia belum bisa bahasa Korea Selatan. Iya. Terus orang Korea Selatan belum bisa bahasa Indonesia. Terus bahasa apa yang digunakan? Bahasa Inggris. Jadi di situ terbuka wawasan. Mau nggak mau, siap nggak siap gitu. Harus bisa ngomong berbahasa Inggris. Wah. Masa iya dalam satu mobil yang nyetir kan orang Korea. Diajak ngomong sambil ngobrol gitu kan. Atau di kelas ajak ngobrol. Masa iya saya diem aja? Kan nggak mungkin. Disitulah semua peserta itu dari Indonesia ya, itu pakai bahasa Inggris. Akhirnya keluar juga gitu. Oke. Itu pengalaman di Korea ya, Sensei? Iya. Pasti ada lagi dong selain Korea dong. Enggak sih, ini gantian dulu lah. Gantian dulu. Coba kalau ke Monica Lause pernah kemana nih kalau ke luar negeri? Kalau saya itu cuma ke Cina doang, Sensei. Cinanya mana?
Saya Cina bagian selatan. Namanya apa? Namanya Xiamen. Oh, Xiamen. Daerah Xiamen namanya itu. Kalau di Cina Selatan. ada Guangzhou, ada. Guangzhou, Oh, iya, Guangzhou. iya Guangzhou. Kalau tadi saya di Guangzhou. Iya, makanya tadi denger tuh kayak mirip-mirip Iya, agak mirip, iya, Guangzhou mirip, gitu. Dulu saya di Cina Selatan. Di mana tadi? Xiamen. Xiamen. Xiamen, betul. Jadi kalau saya di sana itu kan memang tujuan utamanya belajar. Belajar apa itu? Apa namanya? Bahasa Mandarin. Berapa lama? 4 tahun. Oh, berarti itu S1 S2 atau bagaimana? Itu S1. S1. Saya S1. Jadi saya benar-benar 4 tahun tuh nggak pernah pulang, sensei. pura-pura S1 di Cina. Iya. Terus di sana saya kalau jalan-jalan itu pas liburan. Jadi kalau yang masa-masanya kuliah ya saya benar-benar kuliah gitu. Kalau liburan teman-teman, saya tuh seminggu atau berapa minggu kerja, nanti uang hasil kerja itu buat jalan. Oh. Gitu. Itu 4 tahun full beasiswa. Iya, full beasiswa. Full, alhamdulillah. Ya Allah, Keren, rezeki keren, anak soleh. keren. Gitu. Gitu, Sen. Ada pengalaman yang menarik, unik nggak ketika lagi jalan gitu? Lagi jalan ya? Ada sih. Jadi kalau saya kan tadi yang saya bilang ya, saya nabung dulu gitu, nabung dulu terus habis itu buat jalan. Saya tuh seringnya jalan sendiri. Oh, jalan Jadi sendiri. saya seringnya backpackeran kan. Nah, karena di Cina Selatan itu nggak ada salju, tapi cuma ke bagian dinginnya doang. Jadi benar-benar sampai minus tapi nggak ada salju. salju. Maka saya cari daerah yang di utara tuh. Saya ke Beijing waktu itu. Jadi saya ke beberapa kota itu sendirian gitu. Memangnya saat itu yang dapat beasiswa ke Cina sendiri Ada dari beberapa Indonesia? sih, Oh, ada. enggak sendiri. Kalau dari Indonesia mah dari Sabang sampai Merauke ada aja ada. gitu. Tapi kalau yang dari Purwokerto sendiri ya cuma ada 2 sih. Tapi yang satu enggak terlalu deket lah gitu. Jadi kalau mau pergi kemana-mana ya sendiri gitu. Ada banyak teman anak-anak Surabaya. Halo teman-teman kalau Surabaya. Jadi saya tuh pulang-pulang dari Cina selain fasih bahasa Cina, fasih bahasa Surabaya. Oh gitu. gitu Sensei. Jadi lebih banyak belajar sih. Kalau liburan ya pas ini jalan aja gitu. Liburannya jalan-jalannya pas libur. Ada tempat itu nggak, tempat yang apa ya, menurut ya kalau di Cina ada tempat yang romantis nggak sih, atau tempat-tempat yang mungkin yang bikin kangen gitu, pengen kesana lagi gitu? Sekolah saya. Oh, sekolah. Iya, Kalau tempat kampus. wisata nggak ada? Karena kampus saya itu salah satu peninggalan bukan peninggalan sejarah ya. Kayak kalau di sini kayak FISIP tuh loh, bangunan-bangunan Oh, masih kuno gitu. Jadi bentuk bangunannya kan masih unik sekali gitu. Itu yang bikin kangen sih. Jadi satu kompleks sama ada tempat wisata juga di situ. Itu yang bikin kangen gitu. Jadi wah, kalau kangen tuh tahu nggak caranya? Saya buka Google Map, terus habis itu saya buka Maps. Wah, sekolah saya gitu. Itu yang paling bikin kangen, dan itu memang sekolah kampus saya itu ada beberapa kampus juga di sekitarnya gitu. Jadi di situ emang komplek sekolah banget lah, kayak di film. Kalau pernah lihat Dracin itu ada beberapa yang syutingnya tuh di kampus saya. Jadi ngambil lokasi syutingnya di situ karena emang bener-bener bagus banget sih gitu. Itu pertama kali ya ke luar negeri? Iya, Oh, pertama kali. Biasanya Pertama kali. kalau pertama kali itu bakal balik lagi. Enggak. Amin. Oh, amin. Enggak, apa namanya? Ada nggak sih ngerasa kok gini ya, kok gitu, apa namanya? Shock culture. Oh, shock culture ya. Ada nggak sih? Ada aja sih, ada aja. Contohnya apanya? Kalau shock culture-nya mungkin kalau orang sana kan, kalau kita kan cenderung agak santai ya. Kalau orang sana tuh serba satset. Oh gitu. Jadi kayak dari waktu satset, Contohnya gimana? jalan Satset yang gimana sih? Ya, tepat waktu tuh. Jadi nggak ada tuh dosen yang telat masuk kelas tuh, nggak ada. Oh, nggak ada Terus ya. tiba-tiba misalnya kosong, hari ini nggak ada kuliah, yang nggak ada. Itu benar-benar nggak ada. Jadi semuanya serba disiplin. Kan kebetulan asrama saya juga di dalam kampus juga kan. Jadinya semua tertata rapi gitulah. Tertata rapi, disiplin, terus habis gitu kalau jalan juga cepet-cepet kayak gitulah. Maksudnya itu culture shock-nya sih, karena kan beda banget sama Jadi kita kan. disiplin ya. Nah, sekarang giliran Eko Sensei nih. Tadi kan kita sudah dengar bareng-bareng ya Sobat FIB, Eko Sensei itu ke Korea Selatan ya, bukan Korea Utara loh ya. Nah, selain Korea tuh kemana lagi Sensei kalau jalan-jalan ke luar negeri nih? Ya pastinya ke Jepang lah ya. Saya loading sebentar. Hah? Oh iya, Jepang, betul.
Di Jepang, kalau Saya- tadi kan kerjasama ya, maksudnya kerjaan gitu. Iya. Kalau di Jepang selanjutnya Iya, dalam rangka apa? dapat beasiswa sih, tapi tapi kan nggak beasiswa 4 tahun gitu enggak, tapi yang 2 kali saya ke Jepang. Wah, malah banyak 2 kali. 2 kali loh. tapi apa namanya waktunya pendek-pendek. Yang pertama itu tahun 2011. Udah cukup lama ya? Oh iya, itu saat masih menjadi guru. Oh, 2011 guru saya SMA. masih SMA apa? Aduh, ketahuan nih umurnya. Jadi 2011 itu masih jadi guru. Oh, iya iya. Jadi kan iya. jadi guru itu udah 2008. Berarti udah 3 tahunan ya, 2011. Yang kedua itu baru kemarin 2020. Dalam rangka? Sama beasiswa, kayak beasiswa pelatihan. Oh, Kalau dulu kan sebagai guru. berapa lama, Sensei? Kalau yang pertama 2011 itu selama 6 bulan. wah lumayan, Lumayan. tuh, 6 bulan lumayan. bro. Terus yang kedua 2020 itu selama 45-an hari lah. Oke. Kan berarti Sensei ada di 2011 sama 2020 ya? Kotanya sama nggak? Oh beda. Oh, beda kota. Kalau yang pertama itu di Kitaurawa, prefekturnya namanya Saitama. Saitama, oke. Saitama. Terus kalau dekat yang Tokyo kedua? sih itu, dekat Oke. Tokyo. Kalau yang kedua itu di Osaka. Osaka. Iya, Osaka itu kota bagian gede semua iya, kan itu? bagian Osaka itu agak selatan dikit. Kota gede semua ya? Iya, kota gede. Kalau dari ketika Eko Sensei pergi di 2011 sama 2020 itu perbedaannya kerasa banget nggak? Maksudnya dari segi transportasinya lah, terus misalnya orang-orangnya lah, gedung-gedungnya lah gitu. Kalau mungkin kalau secara gedung transportasi mungkin beda, tapi nggak terlalu terlihat ya. Itu kan teknologi pasti berubah, tapi nggak terlalu terlihat. Tapi kalau secara orang-orang itu mungkin berbeda. Kalau dulu Jepang itu mungkin tidak seramah sekarang. Oke. Ramah itu dalam arti toleransinya lebih tinggi. Dalam arti misalkan setiap gedung kadang itu sekarang dapat ada tempat untuk beribadah kayak gitu. Terus juga makanan halal itu sekarang juga lebih banyak. Itu sih lebih ke arah situ. Ramah dan toleransinya lebih tinggi ke arah situ. Jadi kalau misalkan sebagai muslim nih sekarang ke Jepang itu lebih enak gitu daripada dulu. Kalau dulu 2011 tuh susah. Saya cari makan tuh susah. Coba dari yang sangat sering kita makan ya, saya kan sering makan roti ya. Makan roti itu pun milih-milih gitu. Biskuit itu milih-milih. Kan kalau kita misalkan kalau mungkin orang yang nggak tahu gitu ya, ambil biskuit kan aman saja Ambil aja ya. Kalau gitu. kita enggak, kita kan tahu ya, lihat dari ingredientnya, komposisinya itu ada apa. Iya. Kayaknya Bukan sekarang lebih bukan ini. masalah kan nggak ada dagingnya, enggak. Karena kan ada kandungannya. minyaknya di Betul, situ, betul. ada apanya gitu. Saya merasakan itu sih ngomong-ngomong. Jadi cari biskuit, Kesulitan. cari roti itu susah. Terus cari resto itu juga milih. Tapi sekarang sudah lebih gampang. Karena Gampang. kemarin juga saya lihat ada berita tentang restoran yang dia buka restoran terus ada musola kecilnya. Iya, itu. Jadi kan berarti sekarang udah banyak mungkin akses untuk muslim gitu udah lebih gampang lah ya. Terus tadi ya ngomongin masalah disiplin. Jepang itu luar biasa. Pertama nih pas waktu berangkat ya, bukan saat liburan. Waktu kan liburan ke Osaka ke Hiroshima. Kan naik Shinkansen tuh. Kalau di sana apa sih namanya di Cina? Ada namanya Tongche. Tongche. Persis sih. Cuma kayaknya lebih cepet Shinkansen kali ya. Shinkansen ya itu. Shinkansen. Itu Tapi kan ada kok hampir sama kereta persis. tercepat ya di sana. Itu kalau dulu kayaknya 1,5 sampai 2 jutaan. Tiketnya Iya. Cepat bus gitu kan. kalau saya 700.000 Nah, di sekitar. saat naik Shinkansen menuju ke Osaka, itu kan kita dapat konsumsi tuh. Kayak box gitu. Sebenarnya lah Jepang itu nggak tahu ya, semuanya tuh serba teratur. Jadi ketika tour gitu ya, itu disiapkan di awal. Termasuk makanannya. Makan pagi itu kasih pilihan. Tapi kan nggak ngerti halal enggaknya. Lah disediakan. Oh, ada. Ada pilihnya halalnya enggak, itu ada listnya. Oh Nah, iya. saat itu kita dapat box
Kemudian ada teman saya tuh, saya kan ada teman-teman dekat dari Mesir, namanya Aza. Dia bilangnya Mas Eko, itu loh ada kandungan babinya loh gitu. Mana gitu. Soalnya kan dari awal kan sudah milih tuh makanan yang halal sudah ada. Tapi dilihat lagi sama teman saya ada kandungan itunya. Iya tak benar tak gini. Terus akhirnya saya tanya dong ke ada tour guide-nya, penanggung jawabnya. Tujuan saya dan teman saya itu cuman nggak komplain sih, kita nggak komplain ya karena memang perlakuannya sangat baik gitu, nggak komplain, cuma nanya gitu gimana atau nanti diganti bagaimana gitu, nggak marah-marah, nggak cuman bertanya. Ini kok ada ini, apa yang dilakukan oleh penanggung jawabnya? Kenapa? Ngapain dia? Langsung telepon perusahaan saat itu juga, Ya Allah. perusahaan penyedia makanan, ditelepon saat itu. Ini gitu. Maksudnya apa ya? Wah. Tanggung jawab, Keren, disiplinnya keren. itu luar biasa. Iya, Jadi iya, saat saya itu yang mendengar di depan saya itu kan padahal kita tuh nggak marah-marah, nggak komplain, nggak cuma bertanya. Ya harapannya cuma diganti aja yang lain gitu Ya kan. mungkin itu mereka anggap jadi komplain kali, terus jadinya kayak gitu langsung telepon kan. Tapi ya saat itu juga ya langsung Iya, telepon langsung ke perusahaan telepon, kan? penyedia makanan. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong halal, saya punya pengalaman lucu Sobat FIB. Kenapa? Saya kan waktu itu makan bareng nih sama teman-teman kan. Nggak semua teman tahu kalau saya Muslim. Jadi ada beberapa teman Cina yang tahu benar-benar tahu saya Muslim. Kan kita makan bareng tuh, makan tengah lah istilahnya gitu kan. Terus habis itu ada satu sayur, satu sayur yang isinya itu daging sapi, daging ayam, terus ada satu daging lainnya yang nggak tahu lah ya pokoknya. Ada kubis juga. Itu dimasak kecap, jadi semuanya terlihat sama kan. Terus habis itu saya ambil kan makan. Sebentar, ini apa ya? Gitu kan. Diam aja tuh. Terus habis itu diam aja. Teman sebelah saya, yang teman Cina saya tuh, dia ambil juga ya. Terus dia makan. Terus dia bilang, Mon, kamu makan ini nggak tadi? Iya gitu. Ini ada babinya loh. Hah? Bentar, babi gitu. Terus dia ribut lah. Dia bilang sama teman meja yang lain lah. Di situ ada 5-6 orangan kayak gitu. Terus, cobain deh, ini ada babinya enggak gitu kan. Terus habis itu dicobain, enggak kok enggak. Ternyata temen saya yang ngomong enggak itu kebagian ngambil ayam, daging ayam. Jadi nih ada tulangnya nih gitu kan, ada tulang ayam gitu kan. Terus habis itu dibuka-buka lah kubisnya. Iya kan kelihatan ya, tekstur daging gitu kan. Dan warnanya biasanya kan Wah itu kecap, semuanya kelihatan sama. agak pink gitu kan kalau itu pas yang dimasak kecap gitu loh, saya jadi kelihatan coklat semua gitu. Terus saya ambil lagi, oh iya ini daging babi. Iya ada babinya. Jadi yang tadi udah ketelen guys, yang pertama udah ketelen soalnya. Terus habis itu makannya, oh iya gitu. Terus akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Saya seru. Pernah sih ya gitu, pas lagi makan di hotel, pas waktu di Osaka, kan memang udah disiapin ya. Di peserta kita itu ada muslimnya, jadi disampaikan ke pihak hotel. Jadi di kayak catering gitu, makan gitu ya. Itu ada semacam papan namanya tuh. Makanan ini terdiri dari ini ada tulisannya. Ya, kita ambil tuh makanan yang halal gitu kan. Ternyata ada satu papan nama itu yang jatuh. Iya. Lucu banget. Dan ada yang jatuh, ada yang ketutupan sama nampan kecil gitu. Akhirnya saya ambil tuh, oh ini halal gitu kan. Ambil, kan penampakannya nggak kelihatan kan. Ambil risol. Enak nggak? Risol, kan pikir gua risol ya, oh pasti halal dong risol. Nggak ada tulisannya, mungkin ketutupan nampan atau jatuh gitu kan. Ambil. Habis itu nggak tahu siapa yang ambil itu, akhirnya papannya ada di situ. Udah ketelan. Udah telan, habis jual. Ternyata ada daging babinya. Jadi teman-teman, sobat FIB, kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri, misalnya untuk yang muslim, teman-teman yang muslim bisa lebih aware gitu ya. Maksudnya mana ada tulisan yang mengandung unsur-unsur bahan-bahan yang tidak seharusnya kita konsumsi kayak gitu, bisa aware ke situ sih, lebih ke situ. Tapi kalau Jepang sekarang memang lebih ramah seperti itu. Seru. Ada lagi nih, waktu itu pas pulang ya, ini kan lagi jalan-jalan sama teman-teman, pulang. Waktu itu di Jepang tuh ada namanya rush hour. Rush hour? Jadi jam-jam sibuk. Oke. Nah itu begini,
bisa ngapa-ngapain. Oh iya, nggak bisa Bener-bener gerak. orang banyak banget. Iya penuh lah. Itu jalan atau di Enggak di metro? Tasawar lagi jam sebelumnya lagi naik kereta. Oh. Naik kereta. Itu pas lagi sibuk-sibuknya di dalam itu begini, nggak bisa gerak. Kalau misalkan ngerem yang Ya Allah, astaga. Nah itu pas saat itu kereta itu telat sampai 5 sampai 7 menitan. Coba apa yang terjadi? Ya kredit dong. Bukan, maksudnya pegawai keretanya itu beberapa orang itu duduk baris di depan pintu penumpang saat turun. Mereka tuh baris sambil berdiri coba begini. Saya gitu. Jadi mereka tuh minta maaf baris jajar semuanya. Padahal telatnya cuma 5 menit sampai 7 menit. Ya Allah. Mereka tuh baris semuanya dari yang atasan sampai bawahan itu baris terus minta maaf kepada penumpang karena telat 5 menit keretanya. Wah, luar biasa ya. Itu terharu banget gitu ya. Iya, dari tadi yang dikira komplain, terus habis ini telat gitu. Jadi mungkin kita juga banyak belajar ya teman-teman kalau dari kita bisa ngelihat di luar negeri itu bagaimana gitu. Kita bisa melihat juga, wah di sini kayaknya juga bisa deh harusnya deh kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau udah jalan-jalan dari luar negeri, dimulai dari diri sendiri gitu ya, mungkin lebih kayak gitu ya, dari ramahnya, disiplinnya gitu. Nah setelah tadi nih Pak Eko jalan-jalan ya, Eko Sensei jalan-jalan ke Jepang sama Korea gitu. Kesannya Eko Sensei ketika ada di luar negeri itu gimana? Maksudnya, wah ini bukan Indonesia loh, aku ada di tengah-tengah orang asing kayak gitu, gimana Sensei rasanya, perasaannya gitu? Apa ya? Ketika perasaan itu ada ketika pertama kali menginjakkan di airport. Apa ya? Bagaimanapun ketika saya entah di kapanpun dimanapun gitu ya, saya rasakan itu saat di airport. Oh iya, saya tetap menjadi diri sendiri, ya. Tetap saya Eko Kurniawan saat itu. Saya bukan orang lain. Tetap harus sebagai Muslim saya tetap harus beribadah dan menjalankan apa ya istilahnya apa yang seharusnya saya lakukan. Di sisi lain saya juga harus mengerti bahwasanya saya di negeri orang, saya harus menghormati budaya dan sebagainya. Ya, banyak hal yang apa ya namanya saya belajar gitu dari pengalaman tentang disiplin, budaya gitu. Itu pengalaman yang luar biasa dan membuka mata saya dan karena perjalanan saya ke Jepang itulah saat itu kan saya jadi guru ya. Kemudian saya ke Jepang dalam rangka pelatihan teacher training itu mendapat inspirasi besar bahwasanya saya menemukan apa ya istilahnya keasikan dalam belajar. Dari situlah saya berpikir untuk lanjut ke S2. Karena saya sudah belajar itu mengasyikkan. Saya ingin lanjut ke S2. Itu sih pengalaman. Oh, berarti itu yang jadi pemantik gitu ya. Iya. Saya buat wah kayak gue harus bisa juga nih kayak gitu. Iya, bener lanjut gitu. Kalau mau nih kalau apa nih? Apa ya? 4 tahun loh, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Pasti luar biasa tuh 4 tahun. Nggak pernah pulang kan 4 tahun itu? Nggak pernah. Oh, luar biasa. Jadi udah jadi apa rumah kedua sih rasanya gitu. Jadi di sana udah kayak rumah kedua. Pengen balik lagi ke sana. Terus kalau boleh saya bilang kalau ketika saya ada di Cina tuh rasa cinta Indonesianya tuh semakin ini nasionalisme semakin tinggi. Jadi kayak apa ya? Kalau ketemu sama teman-teman tuh lomba 17-an itu pasti rame banget. Orang Indonesia gitu kan, Cindo. Walaupun Cindo-Cindo tuh bener-bener mereka kayak solid banget ngumpul, terus ada misalnya ngumpul bareng yuk anak-anak Indo gitu. Jadi itu yang bikin rasa nasionalismenya tambah tinggi sih kalau di sana. Kalau belajar, rajin belajar, ya itu emang udah tujuan utama kan. Tapi hal-hal lainnya sih saya rasa yang sangat istimewa adalah rasa nasionalis ke negara sendiri gitu yang agak berbeda. Tapi mungkin ada pertanyaan besar nih dari sobat Apa FIB. 4 tahun kan ya, dapat pacar nggak sih? Atau ada yang deket atau apa gitu? 4 tahun loh, 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Dapat kakak-kakaan. Oh. Kakak. Tapi masih komunikasi nggak sih sampai sekarang? Masih. Jadi masih. dapat kakaknya ada 2. Jadi yang satu udah menikah beberapa bulan lalu lah, terus yang satu belum sih. Gitu. Dan emang baik banget sih kalau orang
orang-orang sana yang emang benar-benar dari hati gitu menjalin pertemanan itu bagus. Kalau saya kan 2 kali ya ke Jepang ya. Yang pertama itu adalah beasiswa ada 50 tujuan dari semua negara itu kumpul di sana. Kalau yang kedua ini cuman untuk orang Indonesia. Oh. Teacher dosen lah, pelatihan dosen gitu ada. Yang 6 bulan itu. Iya. Yang 6 bulan yang seluruh negara di dunia. Kalau yang 45 hari yang kedua yang 2020 itu khusus untuk orang Indonesia, kumpul jadi satu di sana. Terus Terakhir. Oh iya. Boleh nggak ini? Sekarang bisa itu nggak nyebutin tempat-tempat yang pernah dikunjungi? Wah, tempat-tempat yang pernah dikunjungi ya, tentu saja di Xiamen banyak banget tempat. Kalau di Xiamen itu terkenalnya dengan taman-taman. Jadi Sebutin tamannya namanya dong. Hah? Kongyunnya apa ya? Kongyun itu taman. Jadi ada beberapa gitu. Terus ada tempelnya juga bagus-bagus dan bisa dikunjungi selain misalnya yang umat beragama atau sembahyang gitu. Selain itu boleh gitu. Terus naik gunung. Itu juga bagus, itu di Xiamen. Terus habis itu saya jalan ke daerah Fujian. Nah, Fujian tuh? Fujian itu dekat Xiamen. Di sana ada kuil yang bagus banget gitu. Terus habis itu saya ke Beijing. Kalau Beijing kan kita tahu banyak lah ya, di sana ada Tiananmen, ada Kukung, ada Changcheng atau tembok besar Cina dan lain-lain di Beijing. Oh, udah pernah ke tembok besar Cina? Udah. Pastinya ya, 4 tahun ya. Jadi saya ngejar salju itu yang di sana karena kan di Xiamen nggak ada salju tuh. Terus jadi saya ke Beijing buat lihat salju. Orang Indonesia banget kan, gitu. Terus habis itu ke mana tuh namanya? Pingmayong, terakota. Nah, ke daerah Xi'an sana. Itu yang di film-film itu kan terakota itu ya. Ke daerah sana itu juga backpackeran lagi. Gitu. Kalau saya dari Saitama itu ke Tokyo. Tokyo kan banyak tuh. Ada di kota lama Edo. Kemudian ada Tokyo Skytree yang tinggi itu. Terus ada yang menara Tokyo itu. Yang kalau menara Tokyo warnanya merah. Kalau Skytree itu warnanya abu-abu itu loh. Iya. Terus kalau di Osaka itu benteng Osaka yang terkenal. Oh iya tahu. Itu ada yang mirip juga tuh di Cina tuh. Terus di Kyoto juga banyak ada Kinkakuji. Kinkakuji tuh tempat yang kayak kuil dari emas. Itu yang samping yang sekitarnya ada danau. Wah, terus yang paling saya kalau ke Jepang saya pengen ke situ, yaitu ada Kobe. Kobe itu dikenal sebagai kota pelabuhan. Di sana ada namanya Porto Tawa. Tower Porto, warnanya merah. Itu di daerah pelabuhan. Jadi 2 kali saya ke Jepang. Kan di Saitama, jalan-jalan ke Osaka, mampir ke Kobe, ke Porto Tawa. Yang kedua di Osaka, mampir ke Kobe. Jadi saya pengen kalau ke Jepang tuh pasti ke Kobe, ke Porto Tawa. Wah, mudah-mudahan tercapai ke sananya. Nah, mungkin kalau sobat FIB bisa nggak sih ke Jepang? Kan di FIB tuh ada sastra Jepang, terus mau ada pendidikan bahasa Jepang tuh. Ada nggak sih kesempatan buat ini teman-teman sobat FIB buat bisa kayak merasakan kayak ini pengalamannya Eko Sensei? Pastinya banyak banget kesempatan ya, tidak hanya di sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang, tapi program studi yang lain juga bisa. Jadi sobat FIB masuk aja ke Fakultas Budaya, boleh ke sastra Jepang, boleh ke pendidikan bahasa Jepang atau prodi-prodi yang lain. Banyak sekali kesempatan dari pertukaran pelajar, bisa pelajaran ke Jepang, ada ke Osaka International University. Ada ke Ibaraki. Wah, Ibaraki University itu. Ada. Dan ada kampus-kampus yang lain. Atau bisa melalui program ISMA, itu bisa kemana saja. Wah. Salah satu mahasiswa prodi sastra Jepang itu pernah mendapatkan ISMA ke Korea Selatan. Wow. Annyeonghaseyo gitu. Annyeonghaseyo. Dia pulang-pulang bisa bahasa Korea. Itu yang pertukaran pelajar ya. Ada juga bisa melalui program internship. Wah, internshipnya. Oh ya, kayaknya saya ada dengar prodi saya juga ada nih ikut internship ke mana tuh? Narita. Oh iya. Jadi kalau program internship itu ada yang cuma 3 bulan. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ada yang di Hokkaido, di Chiba, di Okinawa, kota wisata. Jadi banyak banget. Pengen banget. Kayaknya di Mandarin juga ada kan?
Di Mandarin iya ada, kemarin ada MBKM Internasional ke Qingdao namanya. Oh, Qingdao. Iya, itu jadi tuh pertukaran pelajar atau magang? program summer camp. Oh, sama. Ikutnya program MBKM Internasional. Jadi kesempatan kemarin ada 2 orang gitu ke sana. Itu bedanya ya zaman saya mungkin zamannya Iya, Lause mirip dulu. banget. Kalau mahasiswa itu dulu ya, itu kan jarang banget. Iya, Tapi kalau sekarang itu benar-benar. banyak banget program ya pertukaran pelajar magang baik di dalam dan luar negeri. Ya. Itu luar biasa. Jadi sobat FIB jangan lewatkan kesempatan ya yang mau mendaftar, daftar aja di Fakultas Nobelaya. Oke. Banyak prodinya, bisa keluar negeri, bisa dapat uang jajan. Betul. Dan dapat pengalaman yang sangat luar biasa Betul. yang bisa membuka wawasan. Wih, kita tunggu semuanya ya Sobat FIB, kalian di FIB. Kayaknya kita sore ini udah panjang lebar nih ngobrol ngaror ngidur kemana-mana sampai Jepang, sampai Korea ya, sampai Cina gitu. Kita mungkin nanti akan sambung lagi di episode selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih Sobat FIB, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.